Nggak ada cara yang lain. Kalau saudara mau, saudara setia kepada Tuhan, saudara harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara jangan cuma mau berkatnya Tuhan, saudara. Saudara juga harus mau apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Kalau saudara cuma minta berkat, saudara. Tetapi ujung semua itu, saudara, neraka. Saudara mengharapkan berkat, tetapi ketika waktu Tuhan datang yang kedua, engkau tidak terangkat, buat apa? Minta berkat itu nggak salah, saudara, karena Tuhan juga bilang kok, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Tetapi hari ini, saudara, saya mau bilang, kalau engkau mau Yesus perhatikan tiap tetesan air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Tuhan Yesus baik, saudara. Dia selalu memperhatikan kita. Jangan saudara menganggap bahwa semuanya sudah rusak, semuanya udah tidak berguna lagi hidupku. Ingat, semua yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari, ajarkan kami untuk mengerti bahwa tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Bahkan engkau sedang dalam perjalanan untuk menjemput gerejamu di awan permai. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang berjudul tentang kesetiaan, saudara. Saudara, kenapa saya ingin sekali untuk share tentang hal ini, saudara? Karena kalau kita tidak setia, walaupun kita sudah lama melayani Tuhan, walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi waktu kedatangan Tuhan yang kedua, maka Dia akan melihat kesetiaan gerejanya. yes, amin. Kesetiaan bukan hanya bercerita tentang kesetiaan engkau beribadah, kesetiaan engkau memberikan perpuluhan, persembahan, kesetiaan engkau terhadap istri, anak-anak, keluarga, kesetiaan terhadap pekerjaan. Bukan hanya itu, saudara, tetapi kesetiaan yang lebih penting yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hidupmu setia berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Amin. Saya mau bilang, bekerja itu penting, saudara. Cari uang juga itu penting. Usaha apapun yang sedang engkau geluti itu penting buat kehidupanmu, buat keluargamu. Tetapi saya mau kasih tahu, dengar baik-baik, saudara. Jauh lebih penting dari semua itu, engkau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab hubungan yang intim dengan Tuhan itu adalah merupakan ukuran engkau setia atau tidak. Kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa setia dengan Tuhan. Dan kalau engkau berkata bahwa engkau adalah orang yang setia, maka saya tahu dengan pasti engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Dalam Mazmur pasal 23 dikatakan begini, saudara, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan
dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Mengurap, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Saudara, ini adalah merupakan pribadi Tuhan yang kita sebut Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Saudara, kita ini anak-anak yang bandel, saudara. Kita ini anak-anak yang nakal. Seperti gambaran seekor anak domba, saudara, dia lari dari rombongannya. Dia berpisah, dia cari makan sendiri. Ya, dia bandel jalan sendiri, saudara. Tetapi Tuhan berkata, demi satu domba yang hilang, yang tersesat itu, saudara, 99 yang lainnya dia tinggalkan. Kenapa, saudara? Karena kita adalah anak-anak yang penting. Kita adalah orang-orang yang penting di biji matanya Tuhan. Karena begitu pentingnya kita, saudara, maka Tuhan memperhitungkan kita. Dia mau datang untuk menebus setiap dosa kita. Dia mau menyelamatkan kita dari semua segala kejahatan, dosa, kutuk yang melekat di dalam hidup kita. Dia mencari kita, saudara. Karena dia Tuhan yang baik, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebab itu saya mau bilang begini, saudara. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Marilah kita berlaku setia kepada Tuhan, saudara. Kita berlaku setia kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, kita berlaku setia kepada Tuhan. Apalagi ini sudah waktu yang sangat singkat, saudara. Saudara, saya baru kehilangan seorang sahabat, seorang mentor, seorang yang boleh jadi teladan di dalam hidup kami. Saudara, begitu cepat Tuhan memanggilnya. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan memanggil kami di dalam pelayanan di pedalaman. Saya nggak tahu sudah berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal yang sedang melayani di pedalaman. Hari-hari ini dipanggil Tuhan, saudara. Dalam setahun ini saja, setengah tahun ini, saudara, sudah begitu banyak mereka dipanggil Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara. Kadangkala kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi Tuhan selalu berkata begini, berjaga-jaga. Sebab aku akan datang seperti pencuri. Dan Alkitab berkata tidak ada orang yang mengetahui kapan pencuri itu akan datang. Selain dia berjaga-jaga, saudara. Saudara, Tuhan bisa datang kapan saja untuk memanggil kita. Tuhan bisa datang kapan saja, saudara. Untuk berkata kepada kita, sudah selesai nak tugasmu. Sudah selesai nak panggilanmu. Dan sekarang aku membutuhkanmu untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembahku di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, saya mau berkata begini. Kita harus benar-benar setia, saudara. Kita harus benar-benar setia. Sekali lagi saya mau berkata, kita harus benar-benar setia. Tolong, saudara, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Tuhan sudah dekat, saudara. Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus menyampaikan kepada semua kita, kepada gereja Tuhan, kepada hamba-hambanya. Engkau yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, tetaplah setia. Mungkin engkau sedang berjuang di tengah-tengah pelayananmu, gak ada yang memperhatikanmu. Engkau sedang teriak minta tolong. Engkau sedang berteriak karena anakmu sedang butuh pertolongan. Engkau sedang berteriak karena engkau gak bisa lagi mendapatkan apa-apa. Engkau sedang teriak karena jemaatmu sangat miskin, susah. Saya mau bilang begini, saudara, setialah. Karena segala jeripaya yang engkau lakukan, Tuhan akan perhitungkan semua itu. Dan saya mau bilang begini, jangan terpengaruh dengan apapun. Hari-hari ini kesetiaan kita benar-benar sedang diuji. Jangan kita kompromi dengan dosa. Jangan kita kompromi dengan dunia ini, saudaraku. Karena waktu sudah sangat singkat sekali, saya mau bilang sangat-sangat singkat.
Jangan sampai saudara kita terus bermain dengan dosa, bermain dengan dosa, bermain dengan dosa. Sehingga ketika waktu Tuhan itu tiba, kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan saudara, ada sebuah kengerian yang luar biasa. Sebuah siksaan yang luar biasa. Sebuah penganiayaan yang luar biasa bagi orang-orang yang tertinggal ketika Tuhan datang yang kedua kali. Saya mau berkata, saudara, jangan sampai kita tertinggal. Saya akan tetap terus teriak kepada saudara. Tetap setia, tetap setia. Jaga kelakuan kita, saudara. Jaga lidah kita, perkataan kita. Jangan kata-kata kita menyakiti hati orang. Jangan kata-kata kita melukai orang lain. Saudara, jaga mata, telinga. Jangan bermain dengan dosa. Jangan bermain dengan pornografi. Jangan bermain, saudara. Jangan dengar cerita-cerita, saudara, yang melukai hati Tuhan. Saya mau bilang, saudara, jaga benar-benar ini semua. Jangan ada perselisihan di antara kita. Jangan ada pertengkaran di antara kita. Firman Tuhan berkata, berdamailah. Saudara, jangan tunggu orang datang untuk berdamai. Saudara yang harus bergerak. Kita anak-anak Tuhan yang siap untuk ngalamin rapture, pengangkatan. Kita harus bergerak, saudara. Kita adalah orang-orang yang memiliki perdamaian, saudara. Engkau datang kepada orang-orang yang engkau lukai. Bahkan engkau datang kepada orang-orang yang melukai engkau. Engkau lakukan pendamaian di situ. Saya mau berkata begini, saudara, jaga hatimu. Jangan ada dendam. Jangan ada kepahitan. Jangan ada sakit hati, saudara. Karena semua itu, saya mau bilang begini, itu sampah rohani yang berbau busuk di dalam hidup kita. Bagaimana mungkin Tuhan datang menjemput kita sementara kita penuh dengan sampah-sampah yang berbau busuk, penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, penuh dengan kesombongan. Saya mau bilang, saudara, mari saudara, buang semua sampah-sampah itu. Dan kita setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, setialah kepada Tuhan. Saudara, saya mau bilang, hari-hari ini saya bisa melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya sampai mati dia tetap setia kepada Tuhan. Saya bisa melihat di ujung akhir hidupnya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan saya tahu, saudara, bahwa kesetiaan mereka itu akan menghasilkan buah yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, saudara, bisakah engkau setia? Bisakah kita setia? Atau bagaimana supaya kita bisa setia? Saudara, supaya kita bisa setia, cuma satu, saudara. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Gak ada cara yang lain. Kalau saudara mau saudara setia kepada Tuhan, saudara harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara jangan cuma mau berkatnya Tuhan, saudara. Saudara juga harus mau apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidupmu, saudara. Kalau saudara cuma minta berkat, saudara, tetapi ujung semua itu, saudara, neraka. Saudara mengharapkan berkat, tetapi ketika waktu Tuhan datang yang kedua, engkau tidak terangkat, buat apa? Minta berkat itu nggak salah, saudara, karena Tuhan juga bilang kok, mintalah maka engkau akan mendapatkan. Tetapi hari ini, saudara, saya mau bilang, kalau engkau mau setia kepada Tuhan, bangun hubungan, tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan. Belajar untuk minta apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam hidupmu, saudaraku.
Karena dari situlah kita akan tahu kita setia atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, percayalah saudara, kita nggak akan setia. Saudara lihat bangsa Israel, kurang apa Tuhan menolong mereka dari perbudakan Mesir, dari kejahatan bangsa-bangsa yang menimpa mereka? Kurang apa saudara? Tetapi kenapa mereka nggak setia kepada Tuhan? Mereka selalu berubah-ubah. Kenapa saudara? Karena kuncinya cuma satu, mereka nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara lihat cuma Musa yang setia beberapa saat naik berhubungan dengan Tuhan. Sementara bangsa Israel mereka nggak mau, mereka takut berhubungan dengan Tuhan. Mengakibatkan mereka tidak setia karena mereka tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Mereka cuma minta berkat, cuma mau berkat dari Tuhan. Sementara mereka nggak pernah mau, nggak pernah mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup mereka. Saudara, saya mau bilang begini, nggak ada bedanya mereka dengan kita kalau kita tidak setia. Kita cuma orang-orang Kristen yang mengharapkan berkat. Kita cuma anak-anak Tuhan yang minta berkat. Tapi sesungguhnya, maaf saudara, kita nggak pernah mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, saudara. Sebab itu saya mau berkata begini malam ini, saudara. Mari kita setia. Setia, saudara. Kalaupun malam ini Tuhan panggil kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan karena Tuhan melihat kesetiaan kita, saudara. Kalaupun mungkin waktu kita singkat di dunia ini, tetapi kita akan masuk kepada sebuah tujuan yang mulia karena Tuhan melihat setianya kita. Dari cara kita berhubungan dengan Tuhan, kita nggak akan datang lagi hanya sekedar minta berkat, minta perlindungan, minta segalanya, minta terus. Tapi sudah saatnya kita berkata, Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan di dalam hidupku, Tuhan. Bilang sama Tuhan, karena aku mau belajar setia, Tuhan. Aku mau belajar setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput aku. Sebab itu Tuhan, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki, apa yang kau inginkan di dalam hidupku, Tuhan. Saudaraku, karena itu saya mau bilang, mari saudara, malam hari renungkan saudara. Tuhan itu begitu baik. Nggak usah uji kebaikan Tuhan. Mazmur 23 tadi sudah bilang saudara, saat kita kekurangan Tuhan sediakan kok. Sehingga dia bilang, takkan kekurangan aku. Ada jaminan keamanan, ada gada dan tongkatnya yang selalu mengikuti aku. Tuhan membaringkan aku di rumput penuh dengan kelimpahan. Saudara, gak usah uji kebaikan Tuhan, gak usah ragukan kebaikan Tuhan. Tetapi sudah saatnya mulai malam hari ini kita berkata, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Apa yang Kau inginkan dari hidup? Saudara akan menemukan yang Tuhan butuhkan satu adalah kita setia. Kita setia. Kita setia. Tidak ada yang lain. Sampai waktu di mana Tuhan datang. Waktu dia datang di awan permai menunggu kita gerejanya. Saudara, dia menemukan kita semua dalam keadaan setia. 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 Mari kita renungkan pujian ini, saudara. Sambil saudara teduh sejenak bersama-sama. Saudara renungkan kesetiaan dan kebaikan. Kau penolong saat susah. Terima kasih. Sahabat yang selalu setia. Terima kasih. Kini Terima kasih ya Roh Kudus. bersaut padamu. Terima kasih. Kau yang angkat beban hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Kaulah Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap setia ya. Mataku
Ajarkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk menyelami, memahami segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih ya Tuhan. Betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami diingatkan tentang kasih setiamu Tuhan. Bahkan Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus belajar tentang kasih setiamu, mengikuti apa yang Engkau mau dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Ini kami umat-Mu datang, kami merendahkan diri kami Tuhan. Ajar kami kesetiaan-Mu Tuhan, memuliakan Engkau, datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami, memberi waktu-waktu kami bagimu secara spesial Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Kau mau dari hidup kami. Terima kasih betapa besar cinta-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Engkau memakai kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan setiap pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk kami praktekkan Tuhan. Untuk kami menggunakan setiap momen-momen di mana Tuhan berikan buat kami. Kami setia Tuhan buat keluarga kami, buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat pelayanan Tuhan. Kami setia dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kami setia dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Buat kami menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan membuktikannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pulihkanlah saudara-saudara kami kalau mereka mengalami hal-hal yang membuat hati mereka terluka Tuhan. Pulihkan Bapa. Kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, Tuhan Engkau jamah suami istri. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen Tuhan. Bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi siapapun, setiap suami dan istri, setiap mereka yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus Engkau jamah Tuhan anak-anak-Mu yang menonton acara ini, yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus mereka yang sedang mengalami satu hal di dalam rumah tangga, membuat kurangnya intim suami istri. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kurang intim antara orang tua dengan anak, jamah di dalam nama Yesus. Biar Allah turut bekerja atas umat-Mu. Pulihkan kami, ampuni setiap kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Malam hari ini kami datang. Kami mengaku setiap kekurangan kesalahan kami Tuhan. Biar Engkau yang beracara atas hidup kami. Ini kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Buat kami berani menyatakan setiap keberadaan dan kekurangan kami. Buat kami berani mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Buat kami berani untuk menyatukan hubungan kami kembali Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Engkau ada damai sejahtera yang luar biasa. Ada satu kemenangan yang luar biasa dalam hubungan suami istri, orang tua dan anak. Ada pemulihan Tuhan antara sahabat satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus, Engkau hadir atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu.
Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Terima kasih saudaraku yang terkasih yang sudah mengikuti acara Sahabat Raja. Terima kasih buat Ibu Rukiah Janturi ya. Tuhan memberkati Helen yang ada di Duri. Tuhan Yesus memberkati Verina Syahaan. Tuhan Yesus memberkati Bapak David. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Gilbert yang ada di Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat, bergairah di dalam Tuhan. Ya, Helen tetap bergairah di dalam Tuhan. Semangat, setia. Dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya hidup kita menjadi berkat bagi Tuhan. Haleluya. Sayang bertemu di sana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada kala yang mungkin kita pertemuan di udara. Haleluya. Saudara, ini yang menjadi kerinduan kita ya bersama-sama ya. Bagaimana kelak nanti ya, tidak lama lagi atau sebentar lagi kita akan bertemu Tuhan di awan permai. Angkat pujian ini. Amin. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di mana jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan ada kala yang bikin kita pertemuan di udara. Dan ada kala yang bikin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Haleluya, haleluya. Saudara, terima kasih ya untuk kesetiaan saudara yang sudah menyaksikan ya acara kita Sahabat Raja setiap Selasa, Kamis dan Sabtu saudara jam 7:30 ya. Gitu seminggu 3 kali. Oke saudara, sampai ketemu lagi pada hari Kamis. Tetap setia sampai Tuhan jemput kita. Kalau bunyi sangkakala, maka kita akan ketemu Tuhan di awan permai. Yang setuju katakan amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat, haleluya, amin. Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar. Oh, kalau orang tebusannya berkeliling tangannya, kalau namaku dipanggil Tuhan semua. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala Tuhannya. Sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kembali lagi tepuk tangan tinggi-tinggi yang bersuka cita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, lagi. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku
kita hidup